Di Pasar Bogor, Presiden Jokowi mendapat aduan langsung dari pedagang tentang maraknya praktek pungutan liar. Pria dan wanita pedagang Pasar Bogor ini histeris saat Jokowi melintas di dekat lapaknya. Keduanya langsung mencurahkan isi hatinya, mengeluhkan banyaknya pungutan liar di Pasar Bogor. Bahkan pamannya kini ditahan polisi karena menolak pungli yang dilakukan preman. Presiden Jokowi berusaha menenangkan kedua pedagang dan meminta Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk mencatatnya. Ujang sarjana, Bapak. Ujang polisi, Pak. Om, kami menolak pungli, ditangkap polisi, Bapak. Kami bingung. Sudah 3 bulan lebih di penjara. Bingung, Bapak. Om, kami menolak pungli, ditangkap polisi. Yang di penjara siapa? Om, Orang pedagang di sini. Ujang namanya Ujang sarjana, Bapak. Ujang sarjana, Pak. Mana mau lebaran, anaknya ada 4. Gitu, Bapak Pak. mohon, Bapak cuma Bapak yang bisa bantu kami, Bapak. Panjang umur Mas Jokowi. Bapak. Itu hanya nolak. Dan untuk informasi lebih lengkap terkait kejadian ini sudah bergabung bersama kami pedagang Pasar Bogor yang sempat curhat ke Presiden Jokowi. Ada Pak Rahman. Selamat siang Pak Rahman. Baik, selamat siang Pak Jerry. Baik, Pak Rahman, paman Anda ini ditahan karena menolak pungli. Ceritanya seperti apa Pak? Dan berapa kutipan pungutan liar di sana? Baik Pak, terima kasih. Jadi emang kasus ini tuh terjadi pada Pasar Bogor itu Pak sejak lama gitu Pak. Jadi asal muasal kasus ini tuh para preman itu memaksa untuk membayar jatah yang ada di Pasar Bogor dengan menentukan sebelah pihak gitu Pak. Dia juga emang berkedok berjualan air, jualan kantong, dan jualan rokok dengan menentukan harga yang sepihak dan juga menentukan kualitasnya pasang hati sedikit gitu Pak. Sesuai dengan pasaran. Singkat cerita, pada tanggal 20 November 2021 itu terjadi cekcok mulut antara preman yang melemparkan kantong, air dan rokok itu kepada saudara Ujang Sarjana. Tapi di situ Ujang Sarjana itu berusaha untuk melerai gitu Pak. Tapi yang jadi pertanyaannya itu kenapa kok jadi 170 pengeroyokan gitu Pak. Jadi Mas Rahman ini oknum ini atau preman ini memaksa paman Anda untuk membeli air dan rokok dengan harga yang lebih besar seperti itu. Betul. Nah ini sejak kapan preman-preman ini meresahkan warga di pasar tersebut? Sudah lama. Karena emang ini tuh sudah berjalan sejak lama sekali gitu. Dari itu pun semua masyarakat itu, semua pedagang itu nurut gitu Bu. Karena emang preman ini tuh menunjukkan senjata tajam, membawa pistol gitu. Jadi mengancam-ancam para pedagang kalau nggak ngambil rokok, nggak ngasih uang jalur, nggak ngasih barang dari mereka, dia tuh terancam akan dicacak gitu bahasanya Bu. Oke. Berapa biasanya ditagih Pak oleh para preman ini kepada sejumlah pedagang di sana? Jadi emang jumlahnya sangat ini Pak, personalnya banyak itu karena mereka tuh per kelompok. Jadi satu orang itu bisa 5 sampai 10 ribu dikali setiap hari itu 5 sampai 10 orang. Tinggal ini gitu Pak. Baik. Belum lagi nanti biaya-biaya tambahan yang lainnya. Oke, Mas Rahman, Anda kemarin sudah mengadu langsung bahkan ke Presiden Joko Widodo. Apakah saat ini sudah ada petugas keamanan yang datang ke Pasar Bogor untuk menertibkan preman atau bahkan Anda sendiri menerima ancaman karena membuka kasus ini? Baik Ibu, untuk sampai saat ini sih sejauh ini kemarin kita alhamdulillah langsung dibawa sama Kapolda dan Kapolres, dibawa ke Reskrim Polresta Bogor Kota. Kita menjelaskan data kronologisnya, siapa yang melaporkannya, profesinya sebagai apa. Kita di situ laporan semua tentang kronologis yang fakta yang sebenarnya gitu Bu. Dan bahkan kalau misalnya kita mau survei ke lapangan, kita siap menunjukkan dan buka kedok siapa sih mereka itu yang melaporkan Ujang Sarjana gitu Bu. Baik, artinya para pedagang juga ini sudah mengenal orang-orang preman-preman ini ya Pak. Tapi sebelumnya apakah sudah pernah melaporkan ke polisi sebelum bertemu Pak Jokowi kemarin? Jadi kalau misalnya kita melaporkan tuh kita takut Pak, karena kita nggak punya perlindungan gitu Pak. Mereka tuh mengancam-ngancam, memakai senjata tajam, pakai golok, pakai pistol. Itu bukan hanya ancaman, dia tuh nekat gitu. Dia nekat untuk melakukan aksinya. Dan sudah banyak bukti juga yang korban para pedagang itu
kena imbas mereka gitu. Oke, nah paman Anda sendiri ini di penjara berapa lama? Dan siapa yang memanjarakan paman Anda? Terhitung sejak tanggal 17 Januari 2022, Ibu. Yang membajakannya itu yang berposisi sebagai preman dan juga berkedok, jualan plastik, air dan juga kantong. Apa tuntutannya kepada paman Anda sehingga sampai di penjara? Nah, tuntutannya itu dia menuntut pasal 170 tentang pengeroyokan. Oke. Iya. Baik, Baik. jadi dia yang menagih tapi dia membalikkan keadaan seperti korban, begitu? Iya, betul. Baik, setelah kemarin curhat langsung dengan Presiden Joko Widodo, ini harapan Pak Rahman dan juga teman-teman pedagang di pasar yang ada di Bogor ini apa? Baik, harapan kami sih sebagai pedagang dan juga rakyat kecil gitu. Kami hanya meminta dan juga mengingat kata-kata Pak Presiden Jokowi yang berkata bahwa jangan remehkan rakyat kecil. Jangan remehkan rakyat kecil seolah-olah mereka sepan sebut gitu. Kita tuh mempunyai hak dan mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi kita tuh pengen seadil-adilnya tanpa melihat rakyat dan juga jajaran kita sebagai pedagang kecil aja gitu, Bu. Baik. Jadi pengennya netral. Baik Pak Rahman, kemarin saat bertemu dengan Presiden Jokowi, apa yang dijanjikan Presiden dan juga Pak Pramono Anung saat curhat? Ya, Bapak Presiden dan Pak Pramono sih bilang karena mendengar curhat kita tentang keluh kesah di Pasar Bogor, dan alhamdulillah Pak Presiden itu ingin dituntut kasus gitu, Bu, dikelirkan semuanya. Langsung menita ke Kapolda Jawa Barat. Baik, terima kasih Pak Rahman. Semoga aduan dan juga keluhan Anda ini bisa segera ditindaklanjuti dan keadilan ditegakkan. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.